Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Cindy Hollyverdiana, Lailin Asmaul Husna, dan Khairun Nikmah. Kami akan membahas tentang teori-teori berbasis keadilan. Materi yang pertama yaitu deskripsi. Konsep keadilan sendiri merujuk pada prinsip-prinsip pengaturan sosial yang dapat kita gunakan untuk mendefinisikan hak, termasuk di dalamnya yaitu hak kepemilikan dan sistem pasar. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada ide perorangan, yaitu integritas dari tiap-tiap orang. Teori-teori berbasis keadilan dalam ekonomi politik memandang institusi-institusi pasar itu dengan tuntutan-tuntutan dari konsep perorangan. Tapi konsep perorangan ini dipahami secara berbeda antara teori satu dengan yang lain, yaitu terutama berbeda dari segi jauh mana tingkat konkretan dan kedalaman rincian dari ide orang yang diajukan oleh berbagai teori yang termasuk dalam pendekatan berbasis keadilan dalam ekonomi politik ini. Beberapa teori mendefinisikan orang pada level paling abstrak, yaitu sebagai sesuatu yang harus memenuhi syarat-syarat formal dari status hukum. Orang dipahami sebagai pemegang atau lokus dari hak kepemilikan dan pemegang dari kemampuan secara hukum untuk membuat kontrak. Teori-teori lain mendefinisikan orang secara lebih konkret, yaitu dengan merujuk pada kemampuan-kemampuan orang yang mendasari kemampuan orang itu untuk memiliki status hukum dan mendeskripsikannya dengan tingkat kedalaman rincian yang berbeda-beda. Pendekatan-pendekatan berbasis keadilan berusaha untuk menentukan hubungan antara keputusan-keputusan publik dengan urusan pribadi, dengan menggunakan kriteria yang dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi dari kesejahteraan individu, kepentingan kelas, kebutuhan negara, dan juga kekuasaan relatif dari orang. Ada 3 pendekatan berbasis keadilan, yaitu yang pertama pendekatan libertarian, yang kedua pendekatan kontraktarian, dan yang ketiga yaitu pendekatan Hegelian. Pendekatan yang pertama mengajukan argumen bahwa negara tidak boleh melakukan intervensi terhadap kehidupan ekonomi karena pendekatan ini memandang bahwa terdapat hubungan erat antara keadilan dengan hak kepemilikan. Karena perekonomian pasar adalah sebuah sistem hubungan kepemilikan, maka semakin lebar pemahaman terhadap hak kepemilikan pribadi, akan semakin kecil intervensi atau keterlibatan dari negara. Kedua, pendekatan kontraktarian mengajukan argumen di mana pemerintah dipandang bisa melakukan campur tangan dalam perekonomian, di mana argumen ini didasarkan pada pandangan bahwa keadilan tidaklah berbentuk pada perlindungan terhadap hak kepemilikan, melainkan berbentuk penilaian kolektif tentang tatanan sosial yang adil. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan Hegelian, menekankan pada pengaruh sosial terhadap orang. Pendekatan ini memandang bahwa hak dan keadilan adalah tergantung pada kondisi di mana orang yang satu saling membutuhkan orang yang lain, terutama dalam hal pemberian pengakuan terhadap integritas perorangan. Pendekatan Hegelian mengembangkan beberapa argumen tentang intervensi negara berdasarkan prinsip kesetaraan peluang dan kesetaraan martabat. Yang selanjutnya yaitu pendekatan libertarian, sebuah rumusan hak kepemilikan yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral sehingga dapat disepakati oleh sebagian besar orang. Rumusan ini cukup luas sehingga mencakup semua kebutuhan orang yang harus dipenuhi dengan hak kepemilikan. Pengandaian belaka ini karena membuat definisi dari hak kepemilikan bukanlah pekerjaan yang mudah, tapi seandainya kita berhasil membuat rumusan semacam itu, ada beberapa konsekuensi penting yang akan terjadi. Masalah penafsiran dalam penerapan ini berbentuk misalnya, apakah praktik pengaturan yang membuat orang-orang bisa mendapatkan harta benda, properti sudah selaras dengan hak-hak kepemilikan yang telah dirumuskan itu atau belum. Misalnya dapat dikatakan bahwa kalau orang mendapatkan hak kepemilikan itu lewat transaksi sukarela, misalnya pertukaran atau hibah, maka itu dikatakan sebagai selaras dengan hak kepemilikan. Tapi jika kekayaan itu didapatkan lewat pertukaran yang dipaksakan seperti pencurian, penipuan, perbudakan, dan sebagainya, maka dapat dikatakan bahwa kekayaan itu tidak selaras dengan hak kepemilikan. Menurut Robert Nozick,
Semua kekayaan yang ada di dunia pada awalnya langsung dimiliki oleh orang-orang yang memiliki hak atas kekayaan itu. Kemudian Nozick juga berpendapat bahwa situasi seperti masalah kepemilikan dan pemanfaat kekayaan terdiri dari dua hal, yaitu keadilan dalam mengakuisisi kekayaan dan keadilan dalam mentransfer kekayaan. Keadilan dalam mentransfer kekayaan berarti bahwa orang yang satu bisa mendapatkan atau menerima kekayaan dari orang lain semata-mata karena transaksi secara sukarela, baik yang berbentuk pertukaran atau hibah. Poin selanjutnya yaitu argumen libertarian. Suatu negara tidak memedulikan dirinya sendiri dengan menyelamatkan pendayagunaan pasar secara tepat. Hal tersebut dilakukan hanya dengan melanggar hak-hak milik dan membawa redistribusi hak milik dengan alat yang sah. Negara membuat ketetapan bahwa keputusan pribadi tentang orang-orang yang melibatkan penjualan harus dibenarkan karena mereka memberi dampak positif bagi kesejahteraan. Negara juga bertanggung jawab untuk menentukan kembali penggunaan properti yang sudah ada melalui perpajakan dan pengeluaran. Adam Smith menegaskan adanya bukti keterlibatan negara dalam masalah ekonomi, yang mana negara tersebut hanya dapat mempermasalahkan mengenai hasil yang kurang diinginkan daripada hasil yang dihasilkan tidak teratur. Argumen libertarian tergantung bukan pada pemikiran mengenai hubungan ekonomi saja. Jika suatu negara tidak memiliki tujuan dengan memperhatikan pada peraturan ekonomi, maka membuatnya menjadi tidak aktif. Dan sebaliknya, negara libertarian menjadi sangat aktif dalam mempengaruhi kehidupan ekonomi. Dalam memecahkan ekonomi liberal, sebagai masyarakat, kita dapat menyusun bersama lini libertarian. John Rawls memperkenalkan pada masyarakat yang tertata baik dan masyarakat harus menciptakan dukungannya sendiri. Artinya, bahwa dalam penyusunan harus bersangkutan dengan rasa keadilan dan keinginan efektif untuk bertindak sesuai dengan aturan. Jadi, masyarakat harus mampu menyampaikan hukuman kepada orang lain agar saling membantu untuk memegang teguh prinsip-prinsip keadilan yang berpusat pada hak-hak. Selain itu, juga harus membuat viabilitas masyarakat menjadi tertata dan kapasitasnya untuk mempertahankan kebenaran prinsip di mata warga negaranya. Jika apa yang kita maksud tidak melanggar yang lain, kecuali saat kita memilih untuk membiarkannya terjadi, maka cakupan untuk menerapkan pemberian alasan libertarian dapat menjadi cukup luas. Hal tersebut membuat semakin relevan untuk melihat hubungan antara negara dengan perekonomian. Jika tidak, maka adanya kesaling tergantungan antar pelaku dan akan membuat pendekatan libertarian kurang relevansi. Pada tingkat dasar, pendekatan libertarian memfokuskan pada keterpisahan dan kesalingtergantungan antar orang-orang. Pendekatan libertarian ini memandang keterpisahan antar orang yang satu dengan yang lainnya sebagai kemampuan tiap-tiap orang untuk menyambung hidupnya sendiri-sendiri dan menjadikan diri mereka sendiri tanpa memerlukan konteks yang lebih besar seperti institusi sosial dan sistem kelompok. Misalnya saja, ada seseorang di dekat kita sedang merokok atau menyalakan mobil sehingga mengotori udara sekitar. Kita bisa melepaskan diri dari situasi dengan cara pergi menjauh. Tetapi, cara seperti itu tidak bisa kita lakukan kalau kelangsungan hidup kita tergantung pada orang lain. Ketika kemungkinan untuk melepaskan diri tidak ada, maka pandangan libertarian akan sulit untuk digunakan melihat hubungan antara negara dengan perekonomian. Kesulitan pada libertarian yaitu pendekatan ini meminta kita untuk melepaskan hal-hal yang bisa jadi akan kita anggap penting
dan bahkan kita andalkan, seperti perasaan bahwa diri kita adalah bagian dari sebuah masyarakat dan kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan oleh keterikatan kita dengan orang sekitar. Pendekatan ini memandang bahwa kita bisa melepaskan ikatan-ikatan dan bisa merasakan kebebasan. Libertarian juga menekankan bahwa kita harus mengatur kembali situasi ketergantungan sosial agar selaras dengan kebebasan dalam menjalin hubungan secara sukarela. Poin selanjutnya yaitu pendekatan kontraktarian modern. Menurut John Rawls, pendekatan berbasis keadilan memiliki banyak perbedaan dengan pendekatan libertarian. Teori Rawls ini memiliki lingkup yang luas serta tidak terfokus secara khusus terhadap masalah yang relevan dengan ekonomi politik. Keadilan ekonomi merupakan pengakuan terhadap hak kepemilikan pribadi. Maka, keadilan hanya bisa terwujud melalui pasar bebas dan hanya dampak-dampaknya yang dihasilkan oleh pasar bebas. Prinsip-prinsip keadilan menurut Rawls yaitu semua nilai sosial seperti kebebasan dan peluang, pendapatan dan kekayaan, serta dasar-dasar dari martabat individu harus didistribusikan secara merata terhadap sebagian atau semua dari nilai-nilai ini bisa menguntungkan semua orang. Menurut prinsip keadilan dari Rawls ini, distribusi yang tidak merata harus sama-sama menguntungkan agar bisa dikatakan adil. Hal ini berarti pemerataan harus dapat memberikan keuntungan bagi mereka yang lebih kecil kekayaan atau kesejahteraannya. Menurut Nozick, ketidakmerataan yang terjadi dalam masyarakat yang sudah adil disebabkan oleh sesuatu dari luar masyarakat itu sendiri. Artinya, bahwa masyarakat adalah sistem transaksi yang memindahkan kekayaan dari satu orang ke orang lain. Dan untuk pendapat Rawls, barang-barang yang menjadi kekayaan kita didapatkan karena kita mau bekerja sama dengan orang lain di dalam masyarakat. Rawls berargumen bahwa ketidakmerataan adalah adil asalkan dapat meningkatkan kesejahteraan dari mereka yang selama ini mendapatkan lebih sedikit daripada orang lain. Ketidakmerataan akan mendorong masyarakat untuk membuat tabungan sosial. Peningkatan kesejahteraan juga tergantung pada jangka waktu yang digunakan untuk menilai kondisi seseorang. Agar keadilan dapat terwujud, maka ketidakmerataan harus dapat menjamin adanya peningkatan level pendapatan keseluruhan masyarakat di masa depan. Manfaat ilmu ekonomi yaitu ilmu ekonomi dapat membantu menentukan jenis ketidakmerataan, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi mereka yang paling rendah kesejahteraannya. Ilmu ekonomi dapat membantu menemukan apakah ketidakmerataan yang timbul karena operasi pasar yang tidak diregulasi selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan seberapa besar kemampuan serta keterbatasan pasar dalam mewujudkan prinsip-prinsip keadilan tersebut. Dalam kerangka kontraktarian, penerapan prinsip keadilan diberikan prioritas yang lebih tinggi dibandingkan politik. Pendekatan kontraktarian menekankan pada kebebasan politik dan pembentukan kesepakatan tentang struktur dasar dari masyarakat melalui hukum. Pendekatan kontraktarian menilai pengaturan ekonomi dan politik berdasarkan sejauh mana pengaturan-pengaturan itu konsisten dengan prinsip-prinsip dari pembentukan kesepakatan untuk mendirikan masyarakat. Pendekatan berbasis keadilan yang memandang bahwa orang hanya bisa terbentuk hanya setelah masyarakat itu ada. Poin selanjutnya yaitu sebuah alternatif lain bagi pendekatan berbasis keadilan. Etika berbasis hak yaitu pendekatan libertarian dan pendekatan kontraktif yang memandang bahwa individu mempunyai hak dalam masyarakat.
karena merekalah yang mempunyai hak dasar dalam artian libertarian, atau merekalah yang mendirikan masyarakat dalam artian kontraktif, memandang bahwa individu satu terpisah dengan individu lain, sehingga untuk menggabungkan mereka perlu adanya kerangka hak yang bersifat netral. Nah, salah satu ciri khas pendekatan berbasis keadilan adalah penolakan untuk menganggap bahwa individu dalam masyarakat mempunyai kepentingan bersama dan penolakan untuk memandang bahwa pandangan individu-individu dalam masyarakat tentang bagaimana kehidupan yang dianggap baik akan tunduk atau dipengaruhi oleh pandangan kolektif dalam masyarakat. Pendekatan komunitarian didasarkan pada teori sosial yang diajukan oleh Hegel. Dalam pandangan Hegel, perekonomian merupakan salah satu bagian dari tatanan etika yang didasarkan pada hak orang. Pendekatan ini bersifat kontraktualis atau tidak mengatakan bahwa orang memiliki hak karena oranglah yang mendirikan masyarakat lewat kontak sosial, dan juga memandang bahwa etika dari interaksi sosial harus didasarkan pada konsistensi antara etika itu dengan konsep kepemilikan pribadi. Nah, menurut Hegel, pertukaran bukan sekedar cara untuk mencapai tujuan pribadi, tetapi sebuah bentuk konstitusi sosial bagi orang, yang berarti manusia tidak dapat dikatakan sebagai orang jika belum memiliki kekayaan atau belum terlibat dalam pertukaran kekayaan. Di sini Hegel tidak sepakat dengan pandangan instrumental terhadap kontrak, yang berarti saat membuat kontrak bukan sekedar untuk mendapatkan barang-barang yang kita butuhkan, tetapi untuk mengekspresikan atau menunjukkan bahwa kita sudah menjadi orang. Konsep-konsep dasar dari pendekatan berbasis keadilan yaitu hak, kekayaan atau properti, dan kontrak. Nah, pada masalah keadilan ekonomi, Nozick lebih merujuk pada prinsip-prinsip kepemilikan pribadi dan pertukaran. Dan untuk Rawls, itu lebih merujuk pada prinsip kesetaraan peluang dan prinsip perbedaan. Nah, pendekatan berbasis keadilan yang diajukan oleh Winfield menggunakan prinsip kesetaraan peluang sebagai dasar bagi intervensi yang dilakukan badan publik terhadap perekonomian. Nah, pendekatan berbasis keadilan yang diajukan Winfield menggunakan prinsip kesetaraan peluang sebagai dasar bagi intervensi yang dilakukan publik terhadap perekonomian. Pendekatan berbasis keadilan yang diajukan oleh Ronald Dworkin itu menekankan pada prinsip yang saling menghormati. Nah, prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa sifat perorangan kita bisa terbentuk karena adanya pengakuan sosial terhadap diri kita sebagai orang. Terdapat dua konteks pengakuan perorangan bagi ekonomi politik, yaitu pengakuan yang diberikan dalam bentuk kesetaraan peluang dan saling menghormati. Kritik komunitarian terhadap pendekatan-pendekatan berbasis keadilan ditunjukkan terhadap lemahnya konsep ketergantungan sosial dari orang seperti yang diajukan dalam pendekatan-pendekatan tersebut. Untuk poin yang terakhir yaitu keadilan sosial dan ekonomi politik. Pada teori utilitarian memandang bahwa batas dari pasar harus ditentukan berdasarkan logika dari pasar itu sendiri. Hubungan-hubungan non-pasar akan berperan ketika pasar mengalami kegagalan. Batas pemisah antara pasar dengan pemerintah bukan dari kriteria untuk menentukan jenis-jenis kebutuhan, cara untuk memenuhi kebutuhan, tetapi melainkan sekedar perbedaan pada tingkat pemenuh kebutuhan. Pendekatan berbasis keadilan berasal dari konsep integritas individu yang dijadikan dasar untuk menentukan tujuan dan batasan dari pasar. Pada pendekatan berbasis keadilan, konsep yang paling penting adalah konsep orang. Dalam pendekatan berbasis keadilan, pasar memiliki wilayah sendiri yang batasnya ditentukan oleh sejauh mana integritas orang dapat dipenuhi oleh hubungan pasar.
Pendekatan ini membedakan wilayah-wilayah dalam kehidupan sosial berdasarkan yang pertama, pola ikatan antar orang yang menjadi ciri khas dari wilayah itu. Yang kedua, pemahaman terhadap sifat perorangan yang digunakan dalam pola ikatan itu. Nah, pola seperti ini membawa implikasi penting bagi hubungan antara politik dengan ekonomi. Nah, pasar dilindungi dari campur tangan politik dari penggabungan antar ekonomi dengan politik atau adanya pandangan bahwa perekonomian adalah sistem politik. Pendekatan berbasis keadilan menekankan bahwa perekonomian memiliki integritas tersendiri dan harus berdiri secara terpisah. Selanjutnya, wilayah-wilayah dalam kehidupan sosial ini didefinisikan secara kualitatif oleh pendekatan berbasis keadilan dan tidak ditentukan berdasarkan kegagalan pasar, sehingga penalaran ekonomi atau logika pasar tidak bisa mendominasi hubungan-hubungan non-pasar. Karena politik bukanlah sebuah cara lain untuk mencapai efisiensi ekonomi, melainkan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang sifatnya khusus dalam proses politik itu sendiri. Nah, pendekatan-pendekatan berbasis keadilan memfokuskan perhatian pada berbagai macam tujuan yang ingin dicapai oleh manusia dan pada perbedaan antara berbagai jenis proses dan hubungan untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.